pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Linda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar di tema 3. Sekarang kita akan belajar di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, ada 3 muatan. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia tentang pantun dan syair. Yang kedua, muatan IPA tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Lalu muatan yang ketiga, SBDP, properti tari. Ayo anak-anak, kita simak pembelajarannya. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 2. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Apa yang dimaksud dengan pantun dan syair? Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris, bersaja A, B, A, B. Baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran, baris ke-3 dan ke-4 disebut isi. Syair adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersaja A, 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 A. Syair lebih mementingkan keindahan sajak. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, bersaja A, B, A, B. Yang kedua, setiap baris pantun terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, setiap bait terdiri 4 baris. Yang keempat, baris pertama dan kedua berupa sampiran, baris ketiga dan keempat berupa isi. Anak-anak, kita pada subtema 1 kemarin sudah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai peredaran darah manusia, mari kita baca berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ peredaran darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, darah. Fungsi darah sebagai berikut. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Lalu menjaga kestabilan tubuh. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Menghindarkan tubuh dari infeksi. Dan mengatur keseimbangan asam basa atau pH. Yang kedua, pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah sebagai berikut. Pembuluh arteri untuk mengalirkan darah dari jantung.
Pembuluh vena untuk mengalirkan darah menuju jantung. Pembuluh kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang ketiga, jantung. Fungsi jantung sebagai berikut. Perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang. Terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lalu ada katup pulmonal, katup trikuspid, katup mitral, katup aorta. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antara ruang jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusut bilik jantung lebih tebal daripada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Baik anak-anak, tentu kita tahu pasti peredaran darah sangat dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ peredaran darah. Lalu, apa saja gangguan pada organ peredaran darah manusia? Gangguan organ peredaran darah. Faktor non-keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah dengan non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkolesterol tinggi. Lalu ada anemia. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehat atau hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Ciri-ciri penderitaannya adalah mudah lelah dan merasa pusing. Gangguan organ peredaran darah, seperti hipotensi. Hipertensi. Nah, hipotensi gangguan disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Hipertensi gangguan disebabkan terjadinya naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Lalu ada leukemia. Disebabkan oleh sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Ini Ibu ada contoh gambarnya. Lalu jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, ini ada contohnya jantung normal dan jantung koroner. Gangguan organ peredaran darah karena faktor keturunan. Ada hemofilia. Thalassemia. Hemofilia disebabkan adanya kelainan yang darah sulit membeku jika terjadi luka.
Talasemia, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi kurang. Upaya pencegahan terhadap gangguan organ peredaran darah. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menghindari makanan berlemak. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk tubuh yang sehat. Anak-anak tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa melakukan gerak tari. Nah, ini ada contoh properti tari. Ada properti kipas, properti pedang, properti busur, dan anak panah. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Nah, properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai soal evaluasi. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing, lalu dikumpulkan. Baik anak-anak, dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang pantun. Pantun tadi artinya puisi lama yang terdiri dari 4 baris yang bersaja ABAB. Selanjutnya kita belajar tentang organ peredaran darah pada manusia, terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Nah, selanjutnya kita juga belajar tentang properti tari. Apa itu properti tari? Segala kelengkapan atau peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam suatu penampilan. Ada pedang, ada busur anak panah, ada kipas. Baik anak-anak, untuk mengukur pemahaman pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi. Tolong kalian kerjakan di buku tugas masing-masing ya. Anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.